Saudara, saya ingin share kepada saudara satu hal yang saya harap menguatkan kita. Firman Tuhan berkata begini, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dikatakan di sini kuasa Tuhan menyertai dia, tetapi dalam terjemahan King James Version dikatakan, and the power of the Lord was present to heal them. Saya bacakan sekali lagi. And the power of the Lord was present to heal them. To heal them. Kuasa Tuhan ada di sana, hadir di sana untuk menyembuhkan mereka. Saudara, perhatikan ketika firman Tuhan ada, di mana ada firman Tuhan, di situ ada kuasa. Haleluya. Di mana ada firman Tuhan, di situ ada kuasa. Juga melalui ayat ini, kalau saudara baca berikutnya, saudara akan melihat ada kisah di mana 4 orang teman membawa 1 orang rekannya, sehingga mereka harus menghancurkan atap rumah untuk menurunkan temannya tersebut karena tempatnya sudah sangat sesak, gitulah kira-kira ya. Dan orang itu sembuh. Tetapi di tempat yang sama ada kuasa, namun sebagian orang tidak menerimanya. Siapa yang gak menerimanya? Farisi, orang yang gak percaya, saudaraku. Mereka datang untuk mencoba Yesus. Mereka datang untuk ngomong siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa. Siapa orang ini yang bisa membenarkan orang. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, hanya karena kuasanya ada, bukan berarti saudara atau orang lain menerima. Semua tergantung percaya kita. Dari pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita memiliki iman Kristus. Jadi di dalam saudara, ketika roh kita sudah bersatu dengan roh Tuhan, kita memiliki kuasa yang dari Kristus, kita memiliki iman yang dari Kristus, kita memiliki pikirannya Kristus. Iman Kristus kita sudah punya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita mau untuk percaya. Jadi Tuhan sudah menyediakan, imannya sudah diberikan. Tetapi percayanya yang dari kita, itu yang menjadi masalah. Saudara, dikatakan di sini bahwa ketika ada firman, justru di situ ada kuasa. Di mana ada masalah, berikan firman Tuhan di situ. Ketika masalahnya adalah penyakit, taruhkan firman Tuhan di situ. Ketika masalahnya adalah masalah keluarga, taruh janji firman Tuhan di situ. Apa kata firman Tuhan mengenai keluarga? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan mengenai keluarga, itu bukan firman Tuhan untuk orang lain. Itu adalah firman Tuhan untuk saudara. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika saudara membaca firman mengenai kesembuhan, ayat firman itu adalah punya saudara. Untuk saudara. Imannya sudah ada, hanya tinggal bagian kita untuk merenungkan dan memikirkannya, supaya justru iman tersebut menghasilkan tindakan yang berbeda sehingga kita berhasil. Kita sudah mendengarkan banyak kesaksian, saudara bisa dengarkan khotbahnya kembali, dan saya encourage saudara untuk mendengarkan khotbahnya berulang-ulang. Saya ketika ibadah minggu, kalau saya ditanya besok, mungkin saya sudah lupa ayatnya, tetapi saya mengulang-ulangnya. Saya mengulang-ulang untuk mendengarkannya. Di mobil saya dengarkan, ketika break dalam pekerjaan saya dengarkan. Ketika saya mulai jogging, saya dengarkan. Sehingga firman Tuhan itu kuat di dalam saya dan mengubahkan tindakan saya. Saya menjadi tidak khawatir, saya menjadi bersuka cita dan memiliki damai sejahtera. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang dulu berpotensi membawa ketakutan bagi saya. Saya encourage pada setiap saudara, kuasa itu ada pada firman. Ucapkan firman untuk anak-anakmu. Setiap hari ucapkan firman. Berkati mereka. Ucapkan firman untuk keuangan. Ucapkan firman untuk kesehatan. Ucapkan firman untuk pekerjaan dan bisnis. Sehingga yang engkau lihat adalah apa yang kau percayai, kuasa yang sudah diberikan Kristus. Iman yang sudah diberikan Kristus justru bekerja maksimal di dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.